Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali wa azwajihi wa ansari wa junudi khususan Zainab wa Karamah wa Aswan Ali sanala sanalo sempati mata cara sekali jilani mauzali wa syafi'an nabi maliki hambali wa nawi rabi jamil bukana hadisin wal qura wal mufassirin fi masari kiladila magharibiha sayyidina muhajir ahmad isa bakim kanda muhammad wali wali asuni wa puru ajmain Umaila arwahi walidina matina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuni darajati min jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasilin al imamil muallifi rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a biulum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12 masih ya, di 3 baris ya, 4 baris cerita ada di bawah. Pamtahin bizalika bihadzal mizani jami al ayati wal akhbari wal asari waman bana ala zalika min aqwalil mujtahidina wal muqallidina lahum ila yaumaddin wa fi sa'iri abwabil ibadati wal muamalati wal munakahati wal hududi wal jinayati wada wal bayinat tajidu kulla dalilin au qaulin la yakhruju an hatainil martabataini kama marra fama dakhalal khilafu wan niza'u baina ahlil mazahibi wa muqallidihim illa fi syuhudihim anna syari'ata innama ja'at ala martabatin wahidatin wa annal musiba wahidun fi nafsil amri min ashabitil kal adillati awil aqwali wal baqi muhtiun wa rubbama stadallu ala wuqu'il khata'i bi hadisin manijtahada wa akhta'a falahu ajrun wa huwa la yasluhu dalilan li annal murada akhta'u wa akhta'ul hadis al waridi anni ba'da tatabbu'i falam yajidhu la annahu akhta'a min ainil fahmi idlaw soha khata'uhu fi ainil fahmi la kharaja anis syari'ati wa iza kharaja fala ajra la faham fala haqqul ladzi na'taqiduhu anna syari'ata ja'at ala martabataini kama qararna walau kanat ja'a ala martabatin wahidatin imma tahbibun faqat au tasdidun faqat lakanat azaban fi qismi tasdidi walam yazhar lid-dini syi'arun fi qismi tahbibi wat tashili. Ya, lanjutan ya bacaan kita ya, masih ya perkataan daripada ya Imam Wahab Sa'roni ini ya, di dalam dia menyusun ya kitabnya ini, yaitu ya bahwa ya syariat itu dibina atas 2 ya jalan nih, ada jalan tasdid ya, tasdid dan ada jalan tahbib.
gitu ya. Jadi agama ya syariat ini ya Allah ya jadikan tuh dengan dua jalan, yaitu ada yang tasdid. Tasdid artinya berat ya, dan ada lagi yang tahfif yang ringan gitu ya. Nah, dari dua macam inilah ya terjadinya tuh agama gitu ya. Nah, ya buat orang yang kuat yaitu menjalankan yang tasdid yang berat, dan buat orang yang lemah yaitu pakai dengan yang tahfif gitu ya. Nah, yaitu dari seluruh daripada ya hukum-hukum agama tuh gitu. Nah, sekarang selanjutnya nih ya. Pamtahin bihazal mizani jami al ayat wal akhbar wal asar. Ya, gitu. Pamtahin. Ya, hendaklah kamu tes ya, kamu coba ya imtihan tuh. Ya, coba kamu tes gitu bihazal mizan dengan ya pertimbangan seperti ini ya, antara ya yang berat dan yang ringan. Jami al ayati, seluruh ayat-ayat Quran tuh lihat di sana ya kita, wal akhbar, dan juga hadis-hadis, wal asar, dan juga asar sahabah ya, coba lihat semua ya. Waman bana ala zalika, dan apa yang dibina atas yang demikian itu ya, min aqwalil mujtahidina, dari perkataan mujtahid, wal muqallidin, dan perkataan orang yang taklid nih, lahum ya bagi mereka, ila yaumiddin, sampai hari kiamat tuh, bisa iri abwa bil ibadati, pada seluruh ya bab ibadat, wal muamalat, dan bab muamalat, wal munakahat, dan munakahat, wal hudud, dan bab hadnya hukuman, wal jinayat, dan juga bab jinayat nih ya, wad dakwah, dan bab dakwah ya tuntutan, wal bayinat, dan juga bukti-bukti. Tajidu kulla dalilin, pasti kamu bakal dapetin setiap dalil, au kaulin, atau perkataan, la yakhruju an hatainil martabataini, itu enggak keluar dari dua tingkatan ya martabat ini, kama marra, sama seperti apa yang lalu ya. Jadi kamu lihat tuh semua ya, lihat tuh ya, coba lihat buka gitu ya, dalam dalil-dalil ayat dan hadis-hadis, dan juga apa yang dibina ya oleh ahli-ahli mujtahid nih dan orang yang taklid, juga semua tuh mendasarkan daripada bab-bab ibadat, muamalat, munakahat, itu semua itu enggak keluar daripada dia dua martabat ini, yaitu martabatnya tasdid dan martabat tahfif gitu ya. Jadi ada tingkatan yang berat, ada tingkatan yang ringan. Itu semua ya dari perkataan-perkataan ya ahli hadis, ahli itu semua. Nah, itu pasti terdapat seperti itu gitu ya, ahli mujtahid. Karena ini syariat ya. Jadi semua tuh ya dasarkan dua tingkat nih, ada yang berat, ada yang ringan gitu ya. Gitu ya. Nah, kamu marah. Pama dakhalal khilafu wan nizau baina ahlil madzahibi wa mukallidihim, tidaklah masuk atau terjadi khilaf ya dan pertengkaran ya, niza tuh baina ahlil madzahibi, antara ahli mazhab, wa mukallidihim, dan orang-orang yang taklid ya. Dari kalangan ahli mazhab dan orang yang taklid itu enggak terjadi khilaf, illa ya yang bisa terjadi khilaf itu fi syuhudihim ya, dalam ya penyaksian mereka, anna syari'ata, bahwa yang namanya syariat itu innama ja'at ala martabatin wahidatin ya, bahwa dia katakan bahwa yang namanya syariat itu ada dalam satu ya martabat gitu. Ini yang jadi khilaf gitu ya. Nah, padahal ya kalau dipakai dua timbangan begini nggak jadi khilaf gitu ya. Jadi ada yang berat, ada yang ringan gitu. Nah, kalau dia mandangnya dengan satu ya timbangan ini, itu berarti enggak ya itu jadi khilaf gitu, karena menganggap bahwa ya aman atuk doangan yang benar kan gitu ya. Nah, yang lain salah gitu. Nah, padahal enggak seperti itu ya. Jadi itu ayat Quran, hadis ya, perkataan apa tuh mujtahid, muqallad semua. Nah, itu ya dibina atas dua itu. Jadi ada yang ringan ya, ada yang berat gitu ya. Nah, ini dengan begini enggak terjadi khilaf. Tapi kalau memandangnya satu jalan aja itu udah pasti jadi khilaf gitu ya. Nah, gitu ya. Tuh ya, inna syariah innama ja'at ala martabatin wahidin tuh ya. Jadi ya yang menyatakan bahwa tuh jadi khilafnya itu adalah satu ya mazhab.
Wa annal musibah wahidun fi nafsil amri, ya dia menganggap bahwa yang benar itu pada hakikatnya cuma satu, gitu, yang lain salah. Ya, min ashabitil kal adilati, dari orang-orang yang memakai dalil, awil akwali atau perkataan-perkataan ya mujtahid. Nah, wal baki muhtiun, yang lainnya itu salah gitu. Nah, inilah ya yang jadi timbul pertengkaran gitu ya, karena mereka menganggap dia doang dah yang benar, ya yang lain kagak. Nah, kalau semua tuh menganggap kan gitu ya, benar semua, itu nggak jadi hilaf. Ya, kenapa? Ya buat orang yang kuat ya kerjainlah yang berat kan gitu. Nah, buat orang yang nggak kuat, yang lemah, ya carilah yang ringan. Kan jadi nggak hilaf kan? Yang gitu. Itu agama segitu, ya. Jadi di mazhab-mazhab mana semua gitu, ya. Nah, gitu, ya. Ini dalam kita mazhab ya kan, ya dalam Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali kan gitu. Nah, bagi yang kuat ya kerjakan silakan, gitu. Yang nggak kuat ya ada ya pendapat-pendapat kan gitu. Ya, di dalam satu mazhab Imam Syafi'i ya ada yang ringan, ada yang berat dan gitu ya. Nah, dari satu sisi berat, nah dari satu sisi ya ringan kan gitu ya. Nah, apalagi dibandingin dengan kadang mazhab-mazhab yang lain kan. Kan gitu ya, seperti wudhu. Nah, kan Imam Syafi'i waktu ya kepala aja tuh ngusap kepala cukup dengan ya gitu. Ya dengan segini aja udah jadi tuh. Ya, gini. Nah, kan jadi. Nah, mazhab yang lain ya Ahmad bin Hambal nggak jadi. Ya mestinya semua. Tuh kan berat kan jadinya. Kayak gitu, itu kan berat gitu. Nah gitu, nah Imam Syafi'i ringanin. Ya, yang penting tuh udah segini pakai tunjuk pakai apa, yang penting gini aja udah jadi. Ya, rambut kita 3 lembar rambut udah jadi. Nah Imam Ahmad bin Hambal mestinya tuh rata. Kalau nggak rata nggak satu ya. Coba kalau yang mau gitu kan, dengan ada yang begini, ada yang ringan, yang mau ringan pakai yang begini. Nah yang berat pakai itu, nggak ribut kan? Nah iya, oh lu pakai begitu udah. Ya, karena lu kuat bisa. Nah, gue yang ringan pakai ini gitu. Nggak ribut. Dan yang jadi ribut kan karena satu. Ya, karena satu kan gitu. Wah, salah lu. Gitu. Ini mestinya semua begini kan gitu. Ya. Nah, mestinya semua tuh begini gitu ya. Nah, kalau kagak begitu ya berarti nggak sah kan salah kan gitu ya. Ya itu ya. Jadi semua tuh ada ya jalan-jalannya. Itulah Wahab Syaroni jadi mengutarakan gitu. Jadi nggak ada tuh kalau emang kita semua pakai dasar ya pertimbangan tuh agama dua begini ya nggak ada ya khilaf apa gitu. Yang mau sholatnya pakai baca Fatihah, yang nggak kayak baca Fatihah kan jadi kan nggak kayak ribut. Yang mau kunut nggak kayak kunut kan gitu. Ya kagak ribut jadinya kan gitu. Coba kalau umpama nggak apa pakai kunut nggak sah kan gitu. Ya. Nah gitu, atau yang nggak kayak kunut nggak sah kan gitu. Ya baca Fatihah yang nggak baca Fatihah nggak sah. Ya gitu kan. Tuh ya. Nah ribut coba kalau nggak. Ya gitu kan. Nah ya biarin yang nggak mau baca kayak Fatihah biarin ada. Ya yang mau pakai baca Fatihah ada kan gitu ya. Tuh ya. Nah tuh ya jadi nggak ada hilafnya di sini ya gitu. Kalau terjadi tuh gitu, yang jadi keributan itu kalau dianggap satu ruangan gitu ya. Nah itu ya, yang lainnya dianggap salah ya. Min asli tiga wal baki muftiun tuh. Warubama stadalu ala wuku'il khata'i, kemungkinan ya kebanyakan mereka mengambil dalil atas terjadinya kesalahan gitu ya, gitu mengambil dalil bahwa dianggap tuh nggak sah dengan apa bihadisin, dengan hadis yang Nabi katakan mani jatahada ya wa akhta'a falahu ajrun gitu ya. Nah itu kan ya Nabi katakan suno orang yang ijtihad tuh mujtahid ya, kalau dia tuh ijtihad, kalau dia benar tuh ijtihadnya benar dapat 2 pahala kan gitu. Nah ya kalau dia salah itu tetap dapat 1 pahala. Nah itu dia diambil tuh ya buat dalil itu mandi cahada wa orang yang ijtihad dia salah tuh dalam ijtihadnya falahu ajrun, maka dia dapat pahala. Wa huwa la yasruhu dalilan, ini nggak boleh dijadiin dalil katanya gitu ya. Nah kenapa li annal murad akhtaul hadis al waridi
ya ani ba'dat tatabu'i, karena yang dimaksud dia salah di sini atau al hadis tuh hadis kata-kata ahto'a itu al warid ya ani ya yang datang pada saya ini ba'dat tatabu'i sesudah saya teliti tuh ya telusurin alam yajidhu nggak dia dapetinnya tuh la annahu aqta'a fi ainil fahmi ya bahwa itu ya tidak terjadi suatu kesalahan fi ainil fahmi semata-mata dalam pemahaman katanya ya. Nah itulah ya dianggap itu adalah satu kesalahan yang nggak boleh dijadikan sebagai dalil gitu ya. Nah, lau soha khotouhu fi ainil fahmi, karena kalau itu benar salahnya ya pada ainul fahmi ya hakikatnya sebenarnya pemahamannya la kharaja anis syariati, maka itu berarti dia keluar daripada syariat, itu berarti nggak masuk bilangan syariat gitu. Nah, faiza kharaja apabila dia keluar dari syariat pala ajra, maka dia nggak dapat pahala katanya. Nah, pafham coba pahamin katanya. Fal haqqul ladzina ataqiduhu, maka yang benar katanya yang kita yakinin anna syari'ata ja'at ala martabataini. Maka yang benar nih ya kita yakini bahwa syariat itu ya datangnya itu atas dua martabat, dua tingkatan. Kama qararna sebagaimana yang kami ya takrirkan gitu kata Wabsaron ini gitu ya. Jadi itu syariat yang benarnya itu begitu ya. Jadi ada dua ya martabat bertingkat, ada yang ringan, ada yang berat gitu ya. Jadi bukannya tuh satu tingkatan aja gitu. Walau kanat ja'at ala martabatin wahidatin, kalau syariat itu datangnya itu dalam satu martabat aja ya, satu doang nih gitu, baik yang ringan atau yang ya berat tuh. Kalau tuh syariat tuh cuman satu gitu ya. Nah imma tahbibun pakot, ada kalanya tuh syariat dibina dalam yang ringan ya, yang gampang-gampang aja, au tasdidon atau yang berat-berat pakot tuh. Nah kalau begitu gimana kalau memang tuh satu ya gitu, jadi agama ini katanya dibina gitu, kalau dibinanya cuma satu ringan aja, nggak ada yang berat. Nah atau juga yang berat aja nggak ada yang ringan, nah itu jadinya ganti gimana, laka nat azaban, maka itu menjadi satu azab ya, satu penderitaan kan gitu ya. Kalau tuh satu ya martabat doangan, nggak ada yang ringan ya gitu, berarti berat semua ya, kagak ada yang ya, atau juga ringan semua nggak ada yang berat. Nah itu kan bahkan jadi apa tuh ya, nah itu menjadi azab katanya fikismis tasdid, dari bagian yang berat itu jadi azab kan ya. Mama agama kan gitu, orang yang sembahyang ya begitu wajib diri, pokoknya lo sakit kayak lo apa mesti, nah berat gak? Nah giliran yang sakit tuh kan azab jadinya. Nah dengan adanya yang ringan kan dikasih apa ya, nggak kuat diri duduk tuh kan enak dirinya, duduk nggak kuat tiduran tuh ya kan jadi enak. Coba kalau atur doangan tadi yang berat aja, pokoknya membayang mesti diri, kalau nggak diri nggak sah. Nah maunya lu mau sakit kayak enggak, kayak mesti diri, nah maksain ya, azab nggak jadinya. Nah iya, nah bagi orang yang sakit ya gua nggak kuat diri nih ya mesti diri kan gitu ya. Atau juga kalau nggak kuat diri ya mesti didiriin ya, nggak apa-apa nggak bisa diri mesti diriin. Diriinnya gimana ya, cari orang yang pegangin, kudu ngupain kalau punya duit. Gitu kan. Hah? Lah kan mesti begitu. Nah kalau punya duit, kalau nggak punya duit nggak sembahyang akhirnya tuh ya. Tuh itu kalau agama dibina satu doangan gitu ya. Nah ya yang berat aja. Nah karena kalau agama itu dia apa tuh, dia apa hanya satu aja, satu martabat aja tuh ya. Wa imma tahbibun faqat ya, atau juga agama itu yang ringan aja ya, nggak ada yang berat gitu ya.
Ya. Gitu ya. Ya lakanatan fi qismi tasdid. Nah, walam yazhar lid-dini ya, walam yazhar lid-dini syi'arun fi qismi tahfifi wa tashili. Kalau tuh agama satu doangan, adanya yang berat aja. Nah, kalau yang berat aja berarti kan jadi azab. Nah, jadi kalau bagian yang berat aja tuh jadi azab dan juga yang tahfif nggak ada. Kan nggak jadi apa tuh? Nggak jadi syiar. Ya, gitu ya. Walam yazhar lid-dini syiarun. Nggak zahir buat agama itu syiarnya tuh fi qismitas tahfifi wa tashil, dalam bagian yang ringan dan ya yang apa tuh ya yang mudah. Nah, kalau agama dibina yang ringan aja. Lah udah pada kagak gituan. Ya, kan gitu. Ya, boleh dah kita kalau sembahyang kagak apa, yang nggak apa, ya. Nah, boleh nggak pakai apa, nggak mesti duduk, nggak mesti diri, ya duduk aja. Nah kan gimana jadinya gimana tuh? Yang ringan kan? Ya, ini nggak ada syiar agama, nggak kelihatan tuh. Ya, ada juga ya sembahyang, ya boleh dah nggak pakai berjamaah, nggak pakai ini kan itu tahfif namanya. Nah kan akhirnya nggak ada syiar agama. Oh ya, nah ya, jadi ya agama tuh ya ya dianggap ringan aja udah kan gitu tuh ya. Nah, tuh begitu tuh bahayanya. Nah, dengan dua macam ini, ada yang keras dan ada yang berat, ada yang ringan. Nah, itulah ya jadi cakep ya. Jadi timbul tuh persatuan kan, gitu ringan. Ya, tinggal kitanya, kita mau pakai yang berat atau mau pakai yang ya ringan. Gitu. Nah, atau juga kita pakai ya sewaktu-waktu kita pakai yang berat, sewaktu-waktu kita pakai yang ringan kan gitu ya. Nah ya suatu waktu kita nggak kuat diri, nah kita duduk tuh kan gitu ya. Nah kan gitu kan ada keringanan. Nah sembahyang sunat kan gitu kan, sembahyang sunat boleh duduk boleh diri. Nah sekarang kita mau diri ya silakan kan boleh. Nah nggak mau diri mau duduk aja boleh nggak? Ya boleh, apalagi sembahyang sunat kan gitu. Coba kalau di semua tuh yang namanya sembahyang mau baik yang fardu apa yang wajib mesti diri. Nah yang nggak bisa gimana? Ya. Nah bisa pada yang kalau yang nggak apa, yang nggak kuat itu di habisnya apa, di habis buka kekenyangan. Ya, di nggak terawih. Kenapa di terawih ngap-ngapan? Diri usah. Nah, baru 2 rakaat juga. Nah udah dah nggak terawih tuh, nggak jadi nggak siar, pada tidur aja dah. Gitu ya, nggak ada syiar jadinya. Ya, orang tahu ya udah yang mau dah gitu. Kenapa nggak boleh duduk gitu, ya nggak boleh ini gitu. Coba dikasih keringanan, nah enaklah tuh ya, gampang. Nah inilah ya agama gitu ya. Nah, ya Allah jadikan tuh agama itu adalah ya untuk ya meringankan gitu. Nah, ja'ala alaikum fiddini min harajin ya. Allah tidak jadikan agama itu untuk ya menjadi beban ya buat ringan tuh. Nah, iya. Nah, iya tuh kan ada begitu. Jadi main Jumat tuh bilangannya kan ada yang ya gitu kan, ada yang musim 40 ya kayak Imam Syafi'i kalau belum nggak cukup 40 jangan bikin Jumat, dan juga syaratnya orangnya mukimi apa tuh ya mustautin ya penduduk asli ya, kalau bukan penduduk asli nggak boleh kalau Imam Syafi'i. Nah ya kalau yang Minang lain kan ya nggak gitu, yang penting tuh sholat Jumat ya berdua jadi gitu ya, bahkan ada pendapat sendiri masih ya boleh yang Jumat gitu ya, itu kan ringan yang gitu ya, ya gitu kan Imam Hanafi ya berapa ya gitu ya bertiga, ada imam atau sama makmum dua udah, yang penting jamaah berjamaah kan itu bayang Jumat nih itu bertiga udah, nggak perlu di masjid nggak perlu di ini gitu. Nah bertiga, nah lu ada anak lu si dua yang laki ya udah bayang aja di rumah lu jadi imam, anak lu dua makmum sama udah adi emang apa ada ya yang bertiga, ada yang berdua, ada yang berempat kan gitu ya, ada yang mesti 10 kan gitu ya. Kalau kita Imam Syafi'i 40 kan gitu, kurang dari 40 nggak boleh, tapi Imam Syafi'i juga ada juga yang bilangannya berapa 12 ya gitu ya, 12 orang tuh gitu ya. Nah gitu kalau Imam Malik ya itu 40
ya gitu sama Imam Syafi'i. Nah kalau Imam Ahmad bin Hambal itu 50, ya gitu nggak boleh kurang gitu. Nah dia boleh sembahyang Imam Ahmad bin Hambal sebelumnya lohor, iya boleh jam 9, ya jam 8, ya bayang aja Jumat, iya. Nah yang Jumat gitu jam 9 nih, gitu dah, ya atau betul, ya waktu duha dah, ya gitu jam 7 bayang aja Jumat. Ya udah habis itu ngapa tidur kayak ngapain? Ya udah kan gitu. Ya. Tuh Imam apa? Ya Ahmad ya. Oleh. Nah, Imam situ Imam Syafi'i mestinya ya. Nah, udah waktu zuhur. Tuh kan jadi ringan gitu ya. Nah, mau yang mana gitu, pilih dah gitu ya. Ini jadi nggak ribut gitu. Ya, ribut-ribut gitu. Kan gitu. Ya bilangannya yang 40 orang mestinya mustautin penduduk asli nggak boleh yang mukimin. Kata Imam Hanafi boleh yang mukimin ngapa emang kan gitu dia kan wajib Jumat juga kan gitu ya jadi gitu ada yang pakai ta'adud ada yang enggak kan gitu nggak boleh mestinya ya satu tempat aja nggak boleh berbilang-bilang gitu ada yang boleh. Nah kayak Imam Hanafi nah kalau bertiga atau berdua kan nah itu kan berarti ada ya nanti bikin di rumah ya si A bikin di rumah kan jadi ta'adud itu iya itu nggak ada ke masjid itu di masjid ada sono bertiga doangan udah ya, ada yang azan yang khutbah yang atau jadi imam nah tiga nah Ucan yang pakai ininya itu jalanin itu kotaknya cek lancar gitu nah tiga gitu nah abahnya jadi imam anaknya dua yang ngatur jadi Bilal azin gitu ngatur yang jalanin dah tuh kotak bertiga jadi gitu tuh ya banyak macam-macam gitu nah inilah agama gitu ya ya Allah bikin tuh agama alat tasdid alat tahfidz biarin ya yang kuat silakan ya nah yang nggak kuat ya silakan jalanin gitu ya nenek ya ini jangan pakai ya main salah-salahan dan pakai main ribut-ribut itu kan Allah suruhnya gitu teman kita ini kan main salahin sunnah nah itulah ya orang yang nyalain itu ya berarti dia nggak paham kan kalau dia ngerti paham begini nggak bakal dinyalain orang mau kerja itu agama ya justru kita disuruh belajar kan untuk benerin kita belajar tujuannya buat benerin bukan buat nyalain kalau nyalain sih jangan nggak usah kayak belajar orang nyalain masih kayak belajar justru kan dengan apa kalau kita belajar kan gitu benerin kan gitu dia nyatu begini-begini nah kita benerin benar dia tuh dia nggak pakai kunut ya hari nggak apa-apa yang ini pakai kunut ya hari bener kan gitu ya di sembahyang kok dia nggak baca bismillah dia langsungnya alhamdulillah yang ini mesti baca bismillah ya hari dua-duanya benar gitu ya jangan kita salahin gitu tuh tujuannya kita belajar kan gitu ya jadi nanti kan kita nemprok di mana aja kita bisa kan gitu ya ini ada orang yang sembahyang Jumatnya ajarnya sekali nggak kayak ribut kan gitu ya kita bayang di masjid nih berhenti ajarnya cuma sekali nggak kayak ribut tuh ikutin aja nggak kayak ribut ya ada yang 2 kali gitu juga ya ya ngerti kita gitu oh ini orangnya orang ini jalannya ke sono ini jalan kemari nah orang tahu jalan kalau orang tahu jalan kan ribut gak agak ya yang nggak tahu jalan yang ribut kan mau ke Bandung nggak tahu jalan ya ribut banget tadi kok lu nggak berjalan sini oh ngoceh tadi ya gitu tahu-tahu sampai kenapa kalau yang tahu jalan ya enak aja tidur aja tuh sampai lu jangan mana tadi jangan suno enak gitu tuh ya agama gitu ya nah ya gitu ya jadi ya gampangin aja gitu ya itu yang Nabi kata adin yusrun kan gitu agama itu mudah walan yusad dadu jangan kamu mempersulit gitu ya nah itu ya nah ya gitu tuh ya waqad ja'at bihamdillahi ya waqad ja'at bihamdillahi rahmatun lil khalqi sungguhnya telah datang ya bihamdillah ya alhamdulillah tuh ya dengan memuji Allah apa rahmatun ya suatu rahmat nih ya gitu ya rahmatun ya lil khalqi kepada makhluk wa izharan li syi'ariddin
dan juga ya menjadi suatu syiar bagi agama ya. Ma'ahlukul mazhabin, maka orang-orang bagi setiap mazhab nih naziruna, mereka itu memandang bi'ainin wahidatin, dengan satu pandangan. Li'annahu, karena sungguhnya in kana imamuhum, jika adalah imam mereka akhaza bi rukhsatin, dia memegang dengan rukhsah, waradat ya, yang datang tuh hadis, awistan batat, atau dia ambil istinbat ya, pegangan akhazu biha, yang dipegang itu ya dengan ya apa tuh ya, dengan tadi tuh ya, dengan apa tuh istinbat ya, waradat tuh ya. Wajah aluha mazhaban, dan mereka jadikan tuh ya istinbatnya itu sebagai mazhab ya. Nah, wa talabu min jami'il khalqi at-tadyinu ya gitu, dan mereka tuntut bagi seluruh makhluk itu untuk beragama ya, at-tadyina biha duna ghairiha, tidak dengan yang lainnya. Wa in kana imamuhum akhadha bi azimatin, kalau imamnya nih, imam mazhab ini berpegang dengan yang azimah. Azimah itu yang berat gitu ya. Akhadhu biha ya, yang mereka pegang itu ya, azimah tadi, wa ja'aluha mazhaban lahu, dan yang berat itu mereka jadikan sebagai mazhab. Kadzalik seperti itu. Wa talabu minal khalqi kulluhum at-tadyinu biha, dan mereka tuh para imam menuntut kepada seluruh makhluk itu untuk tadyin, artinya beragama pegang seperti itu, jangan yang berat. Wa misdaqan lidzalika, untuk menyesuaikan yang demikian itu, annahum yaquluna ya, bahwasanya mereka bilang lisa ili ya, buat orang yang bertanya, kasiran ya, artinya buat orang yang banyak bertanya, kula suka ya, laisapi mazhabina ya gitu, kala suka ya. Nah ya, apa tuh ya, kesimpulannya kamu ini laisapi mazhabina, itu enggak termasuk bagian mazhab kami. Walau ittala'u ala sihhatil martabataini, kalau mereka ya melihat tuh untuk kesahannya dua martabat ini, al-mazkura ini yang tersebut tadi, la'ab tahu, pasti mereka berfatwa bimana sabah ya halahu ya, yaitu mereka pasti berfatwa dengan yang cocok keadaannya, min rukhsatin au azimatin, baik yang ringan atau yang berat. Li'annahu la yakhruju an kaunihi min ahlin wahidatin min huma, karena tidak keluar keadaannya seperti itu dari ahli orang-orang yang dalam satu ya, dua mazhab tadi, dua martabat tadi tuh ya. Jadi kalau sekiranya tuh ya seorang imam mazhab nih berpegang dengan satu aja, nah itu menjadi akhirnya orang-orang nanti ya bertanya dengan macam-macam ya pertanyaan kan gitu. Nah, tapi kalau mereka berpegang dengan dua martabat ini, nah itu bakal ya terjadi ya ada rukhsah dan ada azimah. Nah, itu nggak bakal keluar dari satu agama itu ya. Ini nggak bakal keluar kan? Ini agama gitu. Nah, tetap yang pegang rukhsah, tetap dia beragama. Nah, yang megang azimah beragama gitu ya. Nah, kalau satu aja kan ya yang pegang yang berat aja, nanti yang ringan dianggap nggak beragama ya, nggak ngikutin syariat gitu, atau dipegang yang rusak aja, yang azimah disalahin kan ya, berat tuh gitu ya. Nah, jadi dengan dua martabat inilah ya mereka tuh ya, jadi ya anggap berarti jadi satu gitu ya. Nah itu ya. Waman arada ayya'rifa miqdara hadzal mizani, siapa orang yang ingin mengetahui kadar ya mizan tersebut nih, wamar ya gitu, martabatat tahqiq, dan pengen tahu tingkatan yang sebenarnya tahqiq, bima rifatihi, dengan pengetahuannya, baliyajma lahu arbaatun ya gitu min ulama syariah, hendaklah dia kumpulin ya 4 orang dari kalangan ulama syariat nih.
kullu wahidin min mazhabin, setiap orang dari mazhab-mazhabnya tuh. Nah, masing-masing. Wa yaqra'u alaihim ya adillata jami'i mazahibin, dan ya dia bacakan kepada mereka tuh dalil-dalil seluruh mazhab mereka, wa aqwalin, dan juga ya kaul-kaul ulama ihim, ya kaul ulama mereka. Nah, wayan zuru kaifa yatajadaluna. Ya, kemudian lihatlah bagaimana mereka tuh bakal mujadalah, ya, bakal berdebat, ya, fi sihhatil adillati, dengan kesahannya dalil-dalil. Waman bana alaiha, dan apa yang ya dia binanya tuh. Wayarji'u kullu wahidin mazhabuhu ya wa adillatuhu, maka kembalilah setiap salah satunya itu yaitu mazhabnya dan dalil-dalilnya. Wa yudha'ifu mazhab ghairihi, dan dia melemahkan mazhab yang lainnya. Wa ta'lu aswatuhum, naiklah suara-suara mereka, ala ba'dihim, atas sebagiannya, ba'dan hatta ka'annahum millatani, seakan-akan dianggap ada dua agama muhtalifatani yang berbeda katanya, gitu ya. Nah ya, jadi kalau kita ingin nih mengetahui coba kadar nih ya timbangan begini, martabat mizan nih yang tasdid dengan yang tahfif. Nah coba sekarang kita ya kumpulin ya orang-orang dalam 4 mazhab nih sekarang, dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i kan. Nah 4 mazhab. Nah kalau kumpulin, nah sekarang ya ada satu dalil. Nah ya kita bacakan bagaimana tuh nanti mereka menganggapnya tuh ya dalil-dalil itu gitu ya. Apakah mereka tuh dengan secara tahqiq ya mereka menetapkan itu ya sebagai dalil ya yang benar, yang berat, atau yang ringan gitu ya. Tuh untuk kalau mengetahui ya dari ya mazhab-mazhab yang lainnya gitu ya, dari 4 mazhab tadi ya gitu ya. Nah, wa ammal muhaqqiq wa ammal mutahaqqiqu ya, adapun orang yang tahqiq nih ya gitu, bima rifati hadzal mizam, yang benar-benar mengetahui ini ya mizan nih ukuran gitu ya, bahwa jalisun ya gitu ya kasultanin, maka dia itu duduk tenang ya seperti raja gitu. Nah ya hakimin ya rutbataihi, dia menghukumkan 2 derajat tadi, 2 tingkatan, ala kulli mazhabin, dari setiap mazhab, min mazahibihim, dari mazhab mereka. Fa innahum kulluhum dakhiluna tahta mizanihi, karena semuanya itu masuk di dalam ya di bawah timbangannya. Wa tafarra'u, dan mereka itu bercabang-cabang, min batini ilmihi, dari batin ilmunya tuh ya. Wa innama qulna arba'atu nafarin, nah hanya saja kami bilang di sini 4 orang ya, kullu wahidin min mazhabin, setiap orang itu dari mazhabnya, linan zurama yaf'alu kullu wahidin, supaya kita bisa lihat ya apa yang diperbuat dari setiap mazhab tadi ya gitu ya. Wahidin inda tad'i fi dalile imamihi, ketika dia menganggap ya doib dalil imamnya gitu ya. Nah, atau juga menganggap kuatnya tuh ya. Paman qara'a adillata ala madunal arba'ah, ya siapa orang yang membaca nih dalil-dalil yang bukan dari mazhab yang 4, lam yazhar lahu nafasatu hazal mizani, dia enggak bakal zahir ya satu napas pun katanya ya dari 2 mizan tersebut. Li anna adillata mazhabil ghaibi ya biraddiha al hadiruna, karena mazhab-mazhab yang gaib nih ya yang enggak jelas itu biraddiha al hadirun, dia bakal menolak yang mazhab yang hadir ini, wa yudha'ifunaha, dan melemahkannya. Wala ahada minhum ya yujibu anha, tidak ada seorang pun dari mereka itu yang akan ya menjawabnya gitu ya. Jadi kalau memang tuh kita pengen itu ya tahu itu dari ya ini kebenarannya nih ya, mizan ini dalam agama nih yang ringan dan yang berat, nah itu nanti kumpulin ya lihat dari mazhab. Nah kalau orang yang nggak paham dari
ya dalil-dalil ini pasti dia bakal berkoar gitu ya. Tadi tusul juga biar apa tuh dia bakal apa tuh mengangkat ya suaranya tuh taklu aswatuhum tuh ya mengangkat suaranya bakal berkoar bahwa tuh kalau gitu agama ada dua ya macam gitu kan ya. Nah disalahin gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar muhakkik nih benar-benar paham di dalam dalil-dalil seperti ini itu dikatakan bahwa jalisun kasultan itu duduk seperti raja tenang aja jadi orang berbeda begini karena itu dia nanti hakimun ya hakim murad bataihi dia bakal menghukumkan dua hukum ini gitu kalau yang tahu kan paham gitu ya diributin begini nah ya kan yang tahu kan ya tenang aja ya kan berarti oh lu begini ya ini dalilnya ini kan gitu ya jadi nggak gituan kan itu kita lihat dah ya dari mazhab kan mazhab Imam Syafi'i mazhab Imam Hanafi kan gitu ya nah meskipun dia berbeda tapi tetap ya nah satu jalan gitu kan nah Imam Syafi'i kan gitu tersentuh perempuan dalam wudhu batal kan nah itu dalilnya apaan ya dari Al-Quran kan ya juga dari hadis nah Imam Hanafi ya kagak batal tentu perempuan dalilnya mana dari Al-Quran dari hadis gitu ya hanya kalau orang yang paham ya nggak ribut jadinya biarin aja ini pakai kenapa ya nah kalau Imam Syafi'i pakai yang berat kan gitu ya jadi kalau kita sentuh nih kita punya uduk ya sentuh perempuan kan gitu batal ya yang bukan mahram kita kan gitu ya nah batal kan pakai yang tahdid tuh kuat gitu ya nah Imam Hanafi ya pakai yang tahfif ya nggak batal ya kita menyuduk kesentuh perempuan ya bahkan istri kita atau orang lain itu nggak apa-apa nggak batal kan tahfif tuh ya orang yang paham gitu kan nggak tahu karena dalilnya apa nah itu ada Al-Quran juga kan aulamas tumun nisa kan gitu nah itulah Al-Quran kan ya Al-Quran itu ya hadis menunjukkan ada dua tahfif kan gitu ya ada dua apa tuh dua martabat ada yang ringan sama yang berat nah Imam Syafi'i pakai yang berat gitu kan Imam Hanifah pakainya yang ringan boleh itu punya uduk gitu ya nah gitu nah Imam Ahmad bin Hambal pakai yang kerasan lagi manaan yang beratan lagi ini kalau kita punya uduk ya kesentuh perempuan yang mana aja pokoknya yang namanya perempuan batal nyak kita selama dia masih perempuan batal itu nah kecuali kalau nyak kita lagi gitu nah baru nggak batal kalau Imam Hanafi Imam Hambali lo kan keras banget ini repot kan coba dah gitu nah kita punya uduk nih gitu nyanyak kita datang gitu oh nyak nggak ada ya batal wah lah banget kan gitu kan ya kagak boleh kan kita mau uduk umpama hari Jumat dah kita mau jalan ke masjid nyak kita datang ngomong gitu wah nggak ada nyak ya kagak dah nggak salaman wah ya kan berat banget ya anak kita pulang dari sekolah mau cium tangan enggak ada kan gitu nah kalau Imam Hanafi gitu siapa pohon salaman ya mau nyak kita kayak ya, orang lain kayak bukan nyak kita apa perempuan kamu jalanan cium tangan ya kita cium tangan dia cium tangan sama kita nggak apa-apa ya gitu ya lebaran tuh kalau Imam Hanafi bebas itu sih tidak enak kan iya mau cakep kayak mau jelek berdua iya mau tua yang muda ngelangin gitu ya jangan dipilih-pilih lu sih giliran yang cakep aja ya jangan ya giliran yang jelek aja oh liwat aja gitu enggak ya Imam Hanafi ayo siapa ya gitu ya gitu nah kalau Imam Syafi'i kan pilih-pilih yang boleh ya nyak kita, encik kita, buak kita, nah ya silakan anak kita, cucu boleh silakan. Oh yang lain enggak ada gitu. Ya kalau mau juga jangan dibungkus gitu. Gitu tuh. Ya gitu. Jadi ada yang gitu. Ini orang yang paham tuh martabat gini ya enak aja biarin aja. Oh dia batal tuh, habis gitu bisa salaman habis orang perempuan gitu jadi imam Allahu Akbar. Bayang.
Waduh, barusan habis lebaran terus bayang gitu udah jadi imam sekarang. Hah? Hah? Gimana sih tuh? Ngikutin bisa? Nah, ini bareng jalannya gue ke masjid, ada orang perempuan tuh cium tangan sama dia gitu. Itu dia jadi imam. Nah gitu. Gimana? Biarin, ikutin aja. Kalau apa? Kenapa? Imam Hanafi nggak batal. Kayak gitu. Tuh. Hah? Ya itu sih kalau kurang sen sih cuman perasaan. Iya, bukannya hukum. Ya bukan hukum lah, kurang sen. Gitu. Gitu tuh. Tuh ya kan gitu. Jadi enak udah gitu. Ya jadi imam, ya jadi khatib ya. Nyaring dah enak gitu. Tuh ya. Jadi ya kalau kita pakai dua nih gini, ya kalau yang ngerti ya tuh enak aja duduk sebagai hakim kayak apa Sultan, tapi yang nggak ngerti nah itu bekuar dia tuh gitu. Batal tuh imam tadi bisa itu di jalanan dia salaman itu orang pada lebaran gitu ya salaman nah yang nggak ngerti kan bekuar kan gitu. Ya ya nah yang ngerti kan enak deh cari aja gitu ya. Nah inilah ya nah itu ya. Nah, ya karena mereka itu katanya ya kasultan hakimin tabahu ala kulli mazhabin min mazhabibin ta'in nahum ya kulluhum dakhiluna tahta mizanihi karena semua masuk dalam ukuran mizan tadi ya. Jadi ada yang ringan, ada yang ya berat tuh ya. Ya wa tatafarrauna min batini ilmihi dan bercabang-cabanglah dari batin ya ilmu pengetahuan gitu ya gitu ya. Nah wa inna ma qulna arba'atu nafarin kami sebut di sini 4 orang dari setiap salah seorang dari mazhab-mazhabnya artinya apa linan nazura ma yaf'alu kullu wahidin inda tad'i bidali li imamihi supaya ya bisa dilihat apa yang dia perbuat setiap seseorang itu ya terhadap dalil yang lemah sama imamnya. Nah, jadi apaan tuh nanti kita bisa lihat gitu. Tuh ya, kayak mazhab Imam ya Hanafi kan gitu ya, karena dipakai dalil kan gitu kan ya. Jadi itu Rasulullah SAW ya dia habis apa ya wudu, nah dicium istrinya. Habis itu dia sembahyang kan gitu ya. Nah, tuh ya, tuh dalil kuat apa kagak? Kan gitu. Nanti kan dilihat tuh hadisnya. Nah, gitu kan. Nah, terus lagi ya Imam Hanafi orang yang menyentuh zakarnya itu nggak batal wudhunya kan? Gitu. Ya, karena apa? Hadisnya Nabi bilang itu hiya bid'atul lahmin. Itu adalah bagian daripada daging tubuh kita. Ya, zakar itu kan bagian daging tubuh kita. Ya, jadi kita pegang nggak apa-apa. Punya wudhu ya pegang nggak batal. Ya, sama aja kita pegang tangan kita gini, jempol kita gitu. Ya, nah nggak batal gitu. Itu hadis. Nah kalau Imam Syafi'i pakai lagi batal. Kenapa? Ada hadis man masa zakarahu fal ya tawaddo gitu ya. Siapa yang menyentuh kemaluannya berarti dia harus wudu. Berarti kan batal. Nah gitu. Nah nanti itu ya dalam macam-macamnya tuh ada martabat ya. Nah, ukuran timbangan gitu ya. Nah, itu apakah ini yang ringan, apakah ini yang berat gitu ya. Itu bagi mereka dalil-dalil masing gitu ya. Nah, dia jadi umumnya tuh dari ya mazhab-mazhab gitu. Ini kata Wabsaroni saya suruh ambil nih 4 macam tuh setiap orang dari mazhabnya maksudnya apa? Supaya bisa melihat ya dari kalangan ya imam-imamnya itu nanti hadis-hadis yang doib tuh yang mana gitu ya. Nah gitu ya. Ya. Ala imamihi ya waman qara'a adillata ala madunal arba ya orang yang membaca tuh dalil-dalil bukan atas dalil yang ya 4 tadi lam yazhar lahu nafasatu hadzal mizan ya dia enggak bakal zahir ya satu nafas pun ya dalam mizan ini ya karena dia enggak apa tuh ya enggak memperhatikan dalil-dalil ya dari ya hadis-hadis yang ada atau ayat-ayat Quran tuh katanya itu enggak bakal dia masuk ke dalam ya pertimbangan ini yang berat atau yang ringan
Ini li anna adillata mazhabil ghaib yaruddu hal hadir. Karena dalil-dalil mazhab yang ghaib tuh ya yang enggak jelas itu bakal ditolak oleh orang yang hadirun ya, yang hadir. Wa yudaifunaha dan akan didoibkan tuh. Ya. Jadi dalil-dalil nanti tuh mazhab-mazhab yang lain kan kayak mazhab Daud Zahiri, mazhab Sufyan Suri, Sufyan Azai kan gitu ya, Abulis As-Samarqandi ya. Nah, apa tuh ya, atau Wari tuh ya. Nah, itu kan termasuk di mazhab itu mazhab yang 10 tuh ya, selain daripada ya mazhab yang 4. Nah, itu kan ada lagi nanti mazhab ya yang 6 lagi tuh. Nah, teman mazhab yang 6 ini ya berarti dia dibawa daripada mazhab yang 4 itu ya. Nah, itu semua ada punya dalil situ ya, kayak Imam Daud Zahiri. Nah, itu punya dalil kan. Ya, Imam Daud Zahiri kan gitu ya. Ya, Imam Daud Zahiri ya pegang Quran enggak pakai uduk boleh. Gitu ya. Itu ya. Tuh mau Daud Zahiri kan gitu. Nanti Sufyan Suri lain lagi ya mazhabnya pendapatnya ya. Sufyan Suri ya, Sufyan Auza'i ya. Nah, itu ya yang 6 tuh. Nah, terus lagi Abulis As-Samarqandi ya. Nah, ya. Nah, terus lagi ya Abu apa tuh ya At-Tabari tuh ya, Imam At-Tabari ya. Nah, itu ya Imam Mazani satu jadi 6 tuh ya, 6 mazhab ditambah 4 jadi 10 ya, 10 mazhab. Tapi yang kuat nah itu adalah mazhab yang 4 gitu. Ya mazhab yang 4 itu mudawan ya, itu ada bukunya ya, ada kitabnya gitu yang 4 nih. Nah, kalau yang 6 tuh enggak ada kitabnya, enggak mudawan, hanya enggak bisa dijadikan sebagai fatwa gitu ya, gitu. Kalau yang lain tuh yang 6 tadi, cuman buat pengamalan ya, ngamalin pribadi boleh gitu ya, kan gitu ya. Nah, kayak Sufyan ya, Sufyan Auza'i. Nah, itu kalau orang tayamum ya sampai sini aja gitu ya. Nah, ini udah gitu, ambil sok ya, ambil lagi dah tuh dah nggak akan nyampe sini itu ya. Nah, gitu ya. Imam Tabari ya, kita nyolatin jenazah tuh nggak punya wudu ya, tayamum boleh ya, atau juga nggak kayak wudu boleh kan gitu ya. Imam Tabari gitu nih mau sholatin jenazah kita udah batal, orang udah pada mulain mau wudu di sono penuh orang susah. Ya udah bayang aja kata Imam Tabari itu nggak punya wudu boleh menurut dia gitu ya. Nah, yang nggak tahu ngomelin lu pakai belajar di mana cai lu itu ya nggak punya wudu ya, cai bayangin jenazah lu belajar di mana gitu gitu cai lah domelin dah kan tadi tuh kalau nggak ngerti kan gitu ya berkoar dia gitu. Tapi kalau yang ngerti gitu lu cai wujud tadi kagak bayang aja oh iya itu nggak apa-apa gitu tuh. Hah? Nah, iyalah gitu kan lagi dingin gitu ya, habis wudhu masih 24 kan itu dingin banget ya. Iya. Kita ngambil Imam Hanafi boleh. Ya boleh kan gitu. Iya, dalam kondisi kayak gitu. Iya, dalam keadaan seperti itu gitu. Nah, Imam Syafi'i aja masih boleh. Kan gitu Imam Syafi'i apa yang penting jangan kita yang nyenggol, yang megang. Kalau kita kesenggol enggak apa-apa kalau Imam Syafi'i kan. Gitu. Iya. Oh, ini masih jalan banyak nih itulah. Ya. Macam-macam gitu. Ya dengan banyak beginilah atuh. Jadi kan jadinya enak ya. Yang mana gitu ya. Coba enggak gitu. Nah, itulah ditaunya Manatu kan. Ya kan jadi bakowar. Gitu. Orang diomel-omelin. Gitu. Gitu. Omel-omelin gitu, disalahin apa gitu. Nah, kalau yang tahu sih anteng aja. Nyariin aja gitu, ngapa kan ditahu gitu ya, begini gitu ya. Itulah ya itu ya, ini cuma apa tuh agama tuh gitu luas itu. Ini Wahab Syarani nih ngajak kita begitu, jadi biar pikiran kita tuh terbuka gitu ya, jangan sempit. Kalau ada yang tayamum itu kaki ini dibaca di apa? Dibuang juga gitu. Ya kagak kaki. Ada yang begitu. Iya bagus ya. Tayamum ke kaki. Dia usapin abu juga.
Itu kerajinan. Nah kalau yang kayak begitu tuh kalau itu kalau suruh ke kumur tuh. Iya, kan mau tayamum, kalau kakinya itu diusap juga, nah lu kagak apa, nah kan ke kumur ambil masukin, nah enak dah tuh, gitu. Iya suruh gitu, ya gitu tuh ambil abu masukin itu ke hidung, gitu. Nah, gitu. Iya, kalau mandi apa tuh, kalau mandi junub suruh guling-guling tuh jam itu. Kalau kan mandi junub tuh, ini masuk mandi junub bacanya muka sama tangan aja. Nah kan habis junub. Iya, tayamum guling mestinya. Kalau enggak ambil apa ambu seember siramin. Kalau bagian badannya mendingan, kalau palet siramin sendok dia. Iya. 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 Oh, ya. Beginilah ya. Gitu, ya. Jadi kalau ada yang imam yang gitu ya boleh, kalau kagak ya jangan. Ya, tapi sih nggak ada yang imam yang nyuruh itu. Ya, itu karena Allah juga suruhnya kan Al-Qur'an kalau tayamum dua kan. Ya, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum kan ilal marafiq gitu. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Kan gitu. Ya, Allah suruh tuh tayamum muka dengan tangan, nggak ada kaki. Kalau kaki suruh ke kumur lah. Ya, tambahin gitu. Lagi kurang tuh kata gitu, masuk kaki doang apa. Nah mulutnya belum. Mau gimana? Ya kumurin. Kalau sagon sih enak ya. Enakan. Nah kalau abu. Nah, dia, nah jangan begini nih ya, nya Allah bina tuh ya, mazhab-mazhab gitu, kaul-kaul ulama, itu semua kaul-kaul ulama dan perkataan tertentu mazhab apa semua itu ada ya ada dasarnya dan juga mereka tanggung jawab ya bukan mereka sagoblek aja itu tanggung jawab jadi kalau kita orang-orang yang ngikutin tuh dengan nanti pendapat-pendapat dia tanggung jawab itu ya itu tanggung jawab dia karena dia mengeluarkan ya satu pendapat fatwa ya nah kita ikutin nah ya kita ikutin nah kita berarti ya nanti dia tanggung jawab tuh ya apa yang kita kerjain ini banyak lah ya macam-macam itu ini perlu kita pelajarin tuh yang model-model begini ini kan supaya apa tuh ya supaya ya pemikiran kita tuh luas itu ini Absaroni situ nanti ini ya kita lihat di pendapat-pendapat daripada gitu ya di sini nanti yang lebih luas lagi tuh ya di kitabnya itu Mizanul Kubra ya ada kitabnya lagi tuh terus itu ya kalau Mizanul Kubra itu untuk apa khusus khilafiyah mulu ya yang dibawa khilaf banyak gitu ya ini kalau kita baca unun jadi timbul pusing ya kebanyakan kita kebingungan ya nanti dah ya kita baca yang ini dulu dah ya di sini nanti agak ringan nih enggak terlalu banyak kalau di apa tuh ya kalau di Mizanul Kubra terlalu banyak nanti ya pendapat dia gitu ya banyak ya atau juga di kitab yang lain tuh ada ya gitu ya hanya macam-macam tuh pendapat-pendapat dari ulama-ulama gitu ya nah, itulah ya ini bagusnya ya kalau kita punya waktu punya kesempatan itu nah kita pelajarin ya nah lebih-lebih kalau kita orang yang banyak ya berkecimpung di masyarakat kan ya macam-macam masyarakat yang macam-macam kan nah itu perlu dipelajarin jadi jangan sampai kita nanti menyalahkan sesuatu perbuatan orang itu ya padahal itu kebodohan kita karena kita belum tahu itu udah nyalain aja gitu ya jangan itu kebodohan kita nanti kalau kita nyalain oh ini nggak boleh gini-gini nah kalau disodorin kitabnya tuh lu lihat nah, mau kata apa lo iya lu nyalain aja baca aja lu kagak bisa ini nyalain nah iya itu nah jangan itu jadi kalau ada orang tuh kerjaan macam-macam beda begitu ya kita mesti nyari gitu itu ya jangan kita nyalain jangan itu ya kita cari ini ada orang umpama dalam ibadah tuh kok begini yang salah ini yang salah dia apa kita ya seharusnya kita berusaha dah tuh cari dah
gitu kan. Ya kita belajar. Ya orang-orang yang ngerti ini gitu, ya. Cari karena dari kitab-kitab nanti gini ada kalau ulama di mana gitu-gitu. Nah, nanti baru ketemu kan. Kalau kita ketemu, oh iya begini. Ya, jadi kita nggak salahin. Kan gitu. Kalau kita nyalahin aja kan. Nah, bisa kita yang kejebak kan. Itu ya, itu ya. Nah, ini perlu daya ya kalau kita tuh orang-orang yang banyak ya nyampur kepada masyarakat yang macam-macam tuh. Nah, itu perlu kita pelajarin. Jadi tahu nanti oh dia begini, oh dia begini, yang ini begini, ya, sapi ini begini, yarin gitu ya. Oh ya. Nah, ya. Jangan buru-buru nyalain dah ya. Kalau kita nih udah tahu begini nih, jangan buru-buru nyalain, biarin aja. Ya sekarang kita yang kita udah tahu kita begini, kita kerjain dulu. Nah yang kita belum tahu tuh ada orang kerjain begitu, nah kita cari cari tahu ya dari mana dasarnya gitu dia tuh. Nah kalau kita nggak ini kita tanya dia, lu kerjain begini dasarnya dari mana? Gitu, jangan kita salahin itu. Nah kalau dibilang oh nih dasarnya dari sini-sini, nah cari gitu. Gitu, mau mazhab mana kek? Jangan kita salahin. Oh nih mazhab ini, jangan kita salahin, nyarin. Nah kita cari tuh gitu ya itu ya ada yang itu tuh di kitab-kitab tuh tai kucing nggak najis shit ya iya mau salahin itu tai kucing nggak najis itu ya karena gitu kalau gitu tuh kita sembahyang tuh ada tai kucing gitu nggak apa-apa nggak najis hah nggak apa tuh Kalau misalnya kita sholat, ada hamba sejadah mau oh cing tikus ya cing tikus kucing apa ya? Nggak kagak apa-apa tuh ada kawan yang bilang tuh kencingnya itu ya tainya nggak apa-apa ya nggak najis mau kata apa kan ulamanya yang ngomong nah iyalah gitu itu ada ulamanya yang ngomong gitu ya bukannya asal ini ada siapa gitu nah itu yang perlu kita tahu gitu iya gitu nih ya tuh itulah jadi satu hukum tuh ya dari segi ilmu fikih nah belum lagi segi ilmu lainnya lagi ini kan banyak kan ya nah dari segi ilmu qiraat begitu juga nanti ilmu qiraat tuh kan baca banyak khilafiyah ilmu qiraat ya jangan dibilang tuh begitu aja ya kita pelajarin ilmu qiraat ini orang baca begini salah apa kagak ya orang baca begini salah kagak kan gitu nah dia baca begini karena ngikutin imam apa kan dalam Quran kan ada ya qiraat sab'ah ada qiraat asroh ya ada lagi yang di luar itu kan gitu ya nah macam-macam tuh orang gitu ya kan gitu ya orang baca iya karena budu iya karena selain nggak pakai tasdid kan ada yang bilang nggak boleh haram kan gitu nah ada yang bolehin ngapa oh ya itu jangan kita salahin kita yang salah ya gitu jadi aja ya gitu ya ini dari satu sisi yang gitu itulah qiraat kan gitu ya itu dari ilmu qiraat lo ilmu yang lainnya yang ini gitu ya banyak dah ya ini nggak cukup tuh Nabi kata kalau ilmu kita tuh buat nyari ilmu tuh itu nggak cukup gitu ya gitu ya. Ya Imam Ghazali suruh kalau nyari ilmu tuh jangan satu pan aja, satu macam aja, cari bermacam-macam gitu ya. Nah, jadinya tuh nanti kita habis umur kita udah tahu. Kalau kita mau nyari satu bab aja sampai habis umur kita aja nggak habis. Ya, saking luasnya tuh ilmu ya ini pelajarin itu ilmu qiraat, ilmu nahwu, ya ilmu fikih, ilmu akidah, tauhid kan gitu. Ya lagi ilmu ya asrar apa tuh ya gitu macam-macam dah tuh ya kita pelajarin gitu ya campur jadinya nanti itu tahu gitu nah kalau kita satu macam aja kan habis ini tuh ya itu ya oh ya jadi kita nanti kan kalau kita jadi apa kan gitu ini orang jadi imam mau kita kok bacanya begini ya biasanya aja kita tahu ya jangan gitu jangan salah lu bacanya gitu ya gitu ya wah huruf shad dibacanya sin ya, kan itu sirata dibaca sia aja ini salah salah siapa
salatullah. Itu ibu-ibu kalau lagi baca selawat gitu. Iya, bukannya pakai shot, ya, salatullah, salamullah. Heeh, sinnya ngesot sama aja, salahnya gitu tuh dia apa tullah disalahin. Reja awaknya disalahin. Ini tuh si lokat tuh gue disalahin mulu, gue mati dah. Nah, ya dengerin aja tuh kalau ibu-ibu lagi baca. Iya, kalau dibaca legitan tuh. Iya, bukannya shotnya. Iya salah. Salatullah, salamullah. Iya salah. Tuh lo salah apaan sih? Nanya aja gitu kalau dibaca. Dulu mak gue, dulu salahnya apaan sih? Lu kata lu salah tuh. Itu ya. Gitu. Ya, nah itu kan itu. Nah dulu lama kan yang gitu tuh, ya apa tuh? Ya dia tetap boleh, baru huruf shad dibaca sin. Ada tuh orang dan ulama namanya ya Ibnu Salah pakai shad kan, dikata boleh pakai sin. Jadi berarti Ibnu Salah, gitu, gitu. Lu anak siapa lu? Lu kan anak soleh, umpama gitu, ya. Jadi kan bukannya pakai shad jadi anak salah. Itu ya karena dibilang boleh huruf shad itu baca dengan sin gitu ya gitu ya ya tuh saking apa tuh banyaknya dapat gitu ya bikin banyak pendapat gitu bikin pusing apa bikin enak bikin pusing ya yang pusing kebanyakan jalan. Ini kalau yang kagak mau aku pusing dadah aku berhenti ngaji. Buyang. Iya, tapi kebanyakan jalan sini, jalan sono, buyang. Gitu, ya. Nah, ya kalau kita pengen tahu ya kita selusurin. Jalan kan jadi tahu kan enak kok di jalan sini gitu. Ya, entar jalan sini ya tujuannya sampai sini juga kan. Mau ke Bandung banyak jalannya kan. Yang gitu jalan sini, jalan ini, jalan apa ya, jalan yang tol, jalan ini, ada jalan alternatif ya gitu, jalan tikus kan gitu. Jalanin. Jadi kita tahu tuh dengan tahuan sampainya ke sono, tahu kan jadinya. Gitu ya. Kalau capek ya mau mesti capek kan gitu. Ya, kita nyari segala sesuatu gitu, nyari ilmu capek ya mau mesti capek. Ya, nah kita jalan aja menuju begitu capek gak? Nggak capek gitu. Coba kalau kita nggak mau capek, ya jalan tol, suruh langsung cepet kan gitu. Nah kalau kita pengen tahu, ya jalan tuh, jalan tikus, jalan apa tuh, alternatif masukin. Oh, ntar kalau begitu kita tahu kan, oh kemari, enak jadi kan, nggak tahu sini, nah, gitu. Wah, kalau kagak, gitu jalan tol aja udah, gitu. Yang jalan suruh kita salahin. Nah agama gitu juga Allah bikinin tuh ya syariat tuh gitu ya. Nah tuh ya gitu tuh ya. Nah ya. Nah gitu ya. Ya hadirun wa yudhaifunaha wala ahadun minhu yujibu anha. Walau kana huwa hadilan radda alai asaddur raddi. Kalau sekiranya mereka hadir tuh ya nih mazhab-mazhab gaib nih ya mazhab yang ya di luar daripada yang empat nih kalau mereka tuh hadir ya itu katanya nah laradda alaihim asaddur raddi pasti mereka tuh tolak benar-benar tolak bal kadzabahum bahkan mereka mendustakannya wasatamahum dan mencaci makinya. Paman dakhala fi fahmi syariat di mimba bihadzal mizan orang yang paham memasuki syariat dalam pintu mizan ini irtafa'a khilafu indahu minas syariah hilanglah ya khilaf itu di sisinya daripada syariat gitu jumlatan secara keseluruhan warok yujami ulama syariah dan pendapat-pendapat seluruh ulama syariat nih fi bahriha yaitu dalam lautannya yusabbihuna mereka itu berenang listimdadihim kulluhum ya mengambil semuanya itu mengambil apa tuh ya suatu istimdad ya pengambilan dasar semuanya itu min ainis syariah itu dari ainus syariah ya karena mereka itu semua para ulama-ulama itu mereka ya ngambil ya ainus syariah itu dari ya lautan-lautan ilmu tadi wa qarrara jami'u adillatil mazhabi mujtahidin pasti dia menetapkan seluruh dalil-dalil ahli mujtahid wa aqwalihim dan juga perkataan mereka walam yajid syai'an min adillatihim
tidaklah ia dapat sedikit pun dari dalil-dalil mereka wala aqwalihim dan perkataan mereka atau ahli mazhab kharijan anis syariatil mutahharah, itu keluar daripada syariat mutahharah tuh ya, syariat aslinya tuh. Wa ulima ya, dapat diketahui sini anna majmu al mazahib, bahwa seluruh mazhab itu dia bi ainiha as-syariah, itu secara ya hakikatnya itu adalah syariat itu ya. Jadi semua tuh mazhab-mazhab itu secara hakiki itu adalah syariat agama. Malam yadkhul lifahmi syariati, orang yang belum pernah masuk memahami syariat ini min hadzal bab, dari bab ini, naqasa ilmuhu bisyariati, pasti dia termasuk orang yang kurang ya ilmunya di dalam ilmu syariat ya, kalau belum masuk dalam bab ini nih ya, martabat seperti ini, itu berarti dia masih kurang tuh ilmunya dalam syariat. Wa tahu khairun kasirun, dia bakal kehilangan kebaikan yang banyak. Li'anna kulla hadisin, karena setiap hadis lam ya'khuzhu bihi imamuhu, yang diambil dalil oleh imamnya, yatrukul amalu bihi, dia tinggalkan untuk mengamalkannya ya, karena orang yang belum masuk tuh ke dalam mazhab ini pasti dia bakal apa tuh kehilangan kebaikan. Kenapa? Dianggapnya tuh kalau imamnya nggak bawa ini hadis, berarti tuh hadis nggak ada kan, dia nggak amalin gitu ya. Nah gitu ya, lam ya dunia hadis. Nah gitu ya, hadis lam ya itu yatrukul amal bihi, ditinggalkan tuh untuk mengamalkannya. Wal mazhabul wahid bila sakin la yatawi ala kulli ahadis syariati, kalau satu mazhab aja itu udah pasti nggak ragu lagi bahwa dia nggak bakal menghimpun seluruh hadis. Iya, kalau memang satu mazhab doang kan ya, nah masih bisa tuh kan, hadis Nabi kan jutaan ya, hadis Nabi itu bukannya dikit, jutaan gitu ya, ratusan. Hanya ulama-ulama yang apa tuh, yang hafal hadis disebut ya sebagai ya al-hafiz ya atau al-hujjah ya. Ya Imam Ghazali disebut hujjatul Islam, artinya orang yang hafal hadis 300.000 hadis. Ya. Ya, tadi nanti al-hafiz yang hafal hadis 100.000 hadis. Gitu banyak kan? Ini hadis Nabi itu kan jutaan. Soalnya hadis Nabi itu apa yang keluar dari mulutnya itu kan jadi hadis. Gitu. Cuman nilai itu doib apa tuh kuatnya enggak, itu kan perawinya doang. Ya, hadisnya kan dari Nabi. Gitu. Cuman orangnya yang riwayatin itu yang jadi akhirnya dia apa tuh yang dikatakan doib. Gitu. Kalau dikata tuh hadis doib apaan? Ada doib perawinya, ada doib matan. Ya, katanya tuh ya lafaznya. Itu. Nah kalau hadis itu doib perawinya, karena tuh umpama dia ngeluarkan hadis nih, dia ngomong nih hadis Nabi umpama bilang tuh ya apa tuh hadis gitu. Nah gitu, yang riwayatin hadis si A tuh yang bilang nih hadis dari Nabi. Nah kemudian orang itu yang ngeluarin tuh hadisnya orangnya nggak adalah, artinya nggak menjaga ya keapikan agama. Karena orang yang mengambalkan hadis tuh, mengeluarkan hadis itu mesti perawinya orang-orang yang benar adalah ya yang apik. Nggak boleh makan sambil diri, nggak boleh makan sambil jalan. Nah kalau kayak kita udah nggak bakal kepake. Iya kalau bakal kayak model-model kita udah nggak kepake tuh hadis, udah doib banget dah. Nah kenapa? Kita kalau makan, minum, ya sambil jalan, berdiri gitu. Nah kalau orang-orang yang merawatkan gitu pasti kan bener apik pakaiannya, ya kata-katanya kan gitu. Itu baru dimasukin. Imam Bukhari bilang ini riwayat dari si A ini adalah orang yang ya adalah ya apik gitu. Nah kalau model kita ya gitu makan di mana aja, yang gitu di pasar gitu makan, kan gitu. Nah kalau yang mau gitu-gitu, ya nggak bisa. Gitu. Tuh orang yang namanya tuh hadis gitu. Tuh perawi hadis. Jadi kata tuh hadis doib. Hanya kalau ukuran kita tuh orang yang meriwayatkan hadis doib begitu, ya udah bisa, udah jauh kemana-mana dah sama kita. Ya udah nggak ada ukurannya sama kita. Gitu. Dia cuman umpama dia beludah ke depan itu gitu, buang ludah. Itu dia riwayatkan hadis itu berarti udah doib udah dianggapnya. Nah kalau kita
ya enggak rendah tuh ya. Nah gitu ya, tuh ada tuh gitu tuh ya. Lah tahu karena kalau satu mazhab itu enggak bakal tuh ya satu mazhab itu meliputi seluruh daripada hadis syariat tuh. Illa an qala ya sahibuhu, kecuali apa yang dikatakan oleh si sahibul mazhab tuh. Iza sohal hadis bahwa mazhabi, ya apabila tuh hadis sahih itulah mazhab saya kan gitu. Jadi itu semua mazhab Imam Hanafi ya dibilang nih hadis sahih itu mazhab saya. Imam Syafi'i ini hadis sahih ini mazhab saya gitu. Jadi masing-masing kan gitu ya. Nah, mazhabi fayadhuru fi mazhabihi kullu hadisin, ya maka masuklah pada mazhab dia itu si imam. Jadi kullu hadisin, setiap hadis istadalla bihi mujtahidun, yang dijadikan dalil oleh mujtahid minal mujtahidina, dari ahli-ahli mujtahid. Wa qad sabata an Syafi'i zalika, sungguhnya telah sabit ditetapkan ya oleh Imam Syafi'i hadis seperti itu gitu ya. Zalika tu fajami'ul mazahib ala hadza mazhabi Syafi'i, maka seluruh mazhab juga itu atas apa yang dikatakan oleh mazhab Imam Syafi'i. Jadi setiap hadis yang sahih itu ala kulli man salima minat ta'assub, ya dari orang yang selamat daripada fanatik gitu. Fit ini dalam agama. Fa ihsanudzon bijami erawati, maka husnudzon sangka baik kepada seluruh perawi hadis, li adil latil mazahibi, sebagai dalil mazhab, wajibun, itu hukumnya wajib. Jadi kita husnudzon kepada perawi hadis tuh gitu ya, yang dipakai dalil-dalilnya tuh oleh ahli mazhab. Itu kita ya mengatakan bahwa perawi hadis ini adalah orang-orang yang sahih ya, orang-orang yang baik gitu ya. Itu hukumnya wajib ala kulli man istabra'a lidinihi wa irdihi, bagi orang yang ingin membebaskan agamanya dan ya peranginya tuh ya daripada tuduhan-tuduhan. Iz bizalika yusallimul muslimuna, karena dengan begitu selamatlah orang muslim min lisanihi, dari lidahnya. Nah ini ya, wa yarda anhullahu wa rasuluh, dan juga Allah dan Rasulnya itu redha kepadanya. Wa yarda anhu jami'ul mujtahidin, dan juga seluruh ahli mujtahid itu redha tentang sama dia. Wa yatabassamu nafi wajihi, mereka itu tabassum, senyum ya di hadapannya. Iza ra'auhu yaumal qiyamah, apabila nanti dia bisa lihat tuh di hari kiamat. Ya, jadi kalau kita mengatakan tuh bahwa perawi-perawi hadis itu dengan husnuzon itu adalah orang-orang yang sahih ya, yang benar-benar adillah ya, muruah gitu ya. Jadi kita nggak tuduh bahwa itu perbuatannya nggak bagus, itu ya itu yang paling bagus begitu ya. Nah, ra'auhu yaumal qiyamah likaunihi qarrara mazahibahum, karena sungguhnya dia itu telah menetapkan mazhab mereka kulluha semua. Wa ja'ala fi huya fi aini syariah, dan dijadikan tuh ya mazhabnya itu pada ainus syariah, pada dasar tuh. Wa hadza masrabu ma ra'aituhu li ahadin minal ulama'i, inilah ya yang saya lihat gitu masrabu ya gitu ya. Masrabu itu artinya keahlian gitu ya. Masrab itu artinya minuman. Kulun ya'lamu, apa di sini firman Allah tuh apa kanannya, qad alima kullu unasin masrabahum tuh ya. Allah berfirman gitu, qad alima kullu unasin, sungguhnya setiap manusia itu tahu apa tuh hobinya, kemampuannya dia. Masrab itu artinya minumannya, artinya tuh kemampuan kita. Kita senangnya apa, kita senangnya apa. Kan setiap orang kan tahu. Ya, kita lah yang tahu. Gitu. Lo hobi lo apaan? Lo senangnya apaan? Nggak bisa kita katakan. Gitu ya. Jadi setiap orang lah yang tahu. Gitu. Artinya kita sendiri. Kita tahu senangnya apa gitu ya. Itu masrab. Jadi wahaza masrabu ma ra'aitu, inilah ya kemampuan ya, artinya kesenangannya daripada ya mereka para ulama, ya hadin minal ulama ya liwakti, pada zaman saya ini katanya. Haza abadannya, pada waktu saya ini selama-lamanya. Alhamdulillahillazi alhamana, ya segala puji bagi Allah yang telah memberikan ilham kepada kita littiba'i syariati, untuk mengikuti syariat. Wa nawwara qulubana, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan sinar ya cahaya di hati kita, binuril makrifati, dengan nur makrifat.
la ya'malu ulamauna ya wala ya bi khairin qaddamnahu ya la bi amalin ya la bi amalin ya tidak dengan perbuatan-perbuatan yang diperbuat oleh ulama kita nih amilna ya la bi amalin amilnahu bukan dengan amalan-amalan kerjaan yang kita kerjakan wala bi khairin qaddamnahu bukan dengan kebaikan yang kita ya, ajukan bal sabiku inayatin minallahi ta'ala lana ya kan itu semata-mata ya yang terdahulu pertolongan Allah ya kepada kita nih ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atas tangannya Rasulullah. Waqad akhbaranil Hatib alaihi salam sesungguhnya telah memberitakan kepada saya nih Hatib ya gitu alaihi salam anna hadzal mizan la yazbaru bihi ahadun ya bahwa mizan seperti ini belum ada yang ya memikirkan zoparo itu membuat seorang pun minat tabiin dari kalangan tabiin wala ahadun minal a'immatil mujtahidin dan belum ada dari seorang pun dari imam-imam mujtahid bidalilin dengan dalil-dalil manukila anit tabiin yang dinukil dari kalangan para tabiin minal khilafi dari khilaf-khilafnya wa ma nasabahul mujtahiduna bainahum dan belum pernah yang ditegakkan artinya dibuat oleh mujtahid ya di antara mereka minal munazarati daripada munazarah ya artinya perdebatan nih ya ada diskusi waraddahum dan menolaknya li aqwa li ba'dihim ba'da dan juga menolak sebagian perkataan mereka dengan sebagian bil hujaji dengan hujah-hujah mereka allati qomat indahum ya yang mereka tegakkan tuh dalil-dalilnya walau alimu hadzal mizan kalau sekiranya mereka tahu nih mizan seperti ini ukuran lam yaqa bainahum khilafun enggak akan terjadi antara mereka tuh khilaf kenapa liham likul liwahidin minhum kala musahibihi ala martabatin min ihda martabataini syariah karena setiap orang daripada mereka mujtahid itu akan membawa perkataannya sahibihi pengataannya orang yang berkata tuh ala martabatin atas satu martabat min ihdal martabatain dari dua martabat ini gitu ya tabati syariah tuh ya tabat syariah walhamdulillahi rabbil alamin ya selesai dah ya nih mukadimah ya yang diutarakan oleh Imam Wahab Sa'rani gitu ya. Nah, nanti kita masukin ya kaifakana ya badul wahyi ala Rasulillah. Bagaimana tuh datangnya wahyu kepada Rasulullah tuh ya kita ya. Nah, bisa ya. Jumat besok Maulid pesantren jadi kita nggak ngaji ya malam dan siang ya pagi ya yang Maulid ya pesantren Jumat besok ya Maulid pesantren kita nggak ngaji malam dan juga pagi juga siang nggak ngaji juga ya.